Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Yuni Pratama dari kelas 1 KPIP. Pada kali ini saya akan menjelaskan ulumul hadis, yaitu materi tentang yang pertama, pengertian dan ruang lingkup studi ilmu hadis. Yang kedua, klasifikasi ilmu hadis, yaitu ada riwayah dan dirayah. Yang ketiga, ada filsafat ilmunya ilmu hadis. Yang keempat, ada sejarah atau periodisasi perkembangan ilmu hadis. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup studi ilmu hadis. A. Pengertian ilmu hadis. Kata ulum al-hadis berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata ulum dan al-hadis. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari ilmu yang secara etimologis berarti ilmu-ilmu menurut mana al-qotan. Ulum merupakan bentuk jamak dari ilmu yang berarti al-fahmu wa al-idrok berarti faham dan menguasai. Menurut istilah, al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat tertentu. Ulumul hadis merupakan pengetahuan tentang segala perbuatan, percakapan, maupun takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ilmu hadis riwayat atau riwayah. Yang kedua, ilmu hadis dirayah atau dirayat. Manfaat dari ulumul hadis itu sendiri diantaranya adalah untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang B. Ruang lingkup studi ilmu hadis. Salah satu ruang lingkup atau objek pembahasan hadis adalah al-ihwal hadis dalam kriteria qauliyah, fi'liyah, takririyah, kauniyah, dan hamiyah Nabi itu sendiri. Ruang lingkup pembahasan ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis pada garis besarnya meliputi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah ini ialah untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun objek ilmu hadis dirayah, terutama ilmu mustalah yang khas, ialah meneliti kelakuan para perawi, keadaan sanad, dan keadaan marwi atau matanya. Ruang lingkup ilmu hadis juga terdapat rawi, sanad, matan, dan rijalul hadis. Kita masuk yang kedua, yaitu klasifikasi ilmu hadis. Ada hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah dari akar rawa yarwi riwayatan yang berarti anak, memindahkan dan menukilkan. Az-zikr penyebutan, dan al-fat adalah pemintalan. Seolah-olah dapat dikatakan periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang-orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan atau dipintal kebenarannya. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah dari segi bahasa, kata berasal dari kata dara yadri darian. Dirayatan atau dirayah sama dengan pengetahuan. Jadi yang dibahas nanti dari segi pengetahuannya yakni pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Kita masuk yang ketiga, yaitu filsafat ilmunya ilmu hadis. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Jadi, filsafat ilmu hadis yaitu pembelajaran mengenai ilmu-ilmu hadis. Dari hadis itu sendiri terlahirlah berbagai ilmu, salah satunya ilmu ulumul hadis. Penulisan kitab ulumul hadis dimulai sejak awal abad kedua Hijriah. Para ulama sudah mengklasifikasi hadis dalam beberapa derajat seperti sahih, hasan, dhaif, maupun palsu. Ilmu hadis yang pertama muncul yaitu al-jar wa at-ta'dil
atau ilmu yang membahas dan meneliti secara khusus keadaan para perawi hadis. Saat penulisan hadis belum dipisahkan dalam kitab hadis tersendiri, namun terintegrasi dengan pembahasan tema lain. Misal, kitab Imam Syafi'i berjudul Risalah yang membahas tentang hadis sekaligus usul fikih. Baru pada abad ketiga dan keempat, ulumul hadis mencapai keemasannya atau mencapai masa keemasannya. Pada masa ini, ulama hadis banyak menghasilkan karya. Penyusunan ilmu hadis secara lengkap dilakukan sejak pertengahan abad keempat sampai abad ke-7, dan masa kemunduran ilmu hadis terjadi pada abad ke-10 hingga abad ke-14 Hijriah. Ya, kita masuk materi 4, yaitu sejarah atau periodisasi perkembangan ilmu hadis. Perkembangan hadis adalah masa atau periode-periode yang telah dilalui oleh hadis semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan periode sejarah hadis, yaitu terbagi menjadi 7 periode. Yang pertama, masa Rasulullah. Yang kedua, masa sahabat besar. Yang ketiga, masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Masa keempat, masa pemerintahan Daulah Amawiyah. Masa kelima, masa akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah, angkatan pertama sampai awal pemerintahan Daulah Abbasiyah. Angkatan kedua disebut masa penyaringan, pemeliharaan, dan perlengkapan. Yang keenam, masa pemerintahan Abbasiyah, angkatan kedua dari permulaan abad Hijriyah sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Disebut masa pembersihan, penyusunan, penambahan, dan pengumpulan. Yang ketujuh, yang terakhir, masa sesudah Daulah Abbasiyah tahun 656 Hijriah sampai sekarang disebut masa penyerahan, penghimpunan, pentahhijan, dan pembahasan. Perkembangan hadis di masa Rasulullah. Para sahabat menerima hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kala langsung dari beliau sendiri, yakni mereka langsung mendengar sendiri dari Nabi, baik karena ada sesuatu soal yang diajukan oleh seorang lalu Nabi menjawabnya, ataupun karena Nabi sendiri yang memulai pembicaraan. Ada kala tidak langsung, yaitu mereka menerima sesama sahabat yang telah menerima dari Nabi, atau mereka menyuruh seseorang bertanya kepada Nabi jika mereka sendiri malu untuk bertanya. Menjaga pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, bahkan disinyalir terdapat sahabat yang memilih diam daripada menyampaikan hadis, karena hal ini bisa jadi karena mereka khawatir salah atau keliru menyampaikan hadis. Tindakan para sahabat ini bukan tanpa dasar atau acuan. Mereka memang takut apa yang diwanti-wanti oleh Nabi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Siapa yang sengaja berdosa namaku, bersiap-siaplah mengambil tempat di neraka." Yang terakhir, penulisan dan pembukuan hadis. Penulisan hadis merupakan istilah yang lazim dikenal, tetapi sering sukar memahamkannya. Kelaziman mengenalnya sebab hadis pada masa sekarang sudah dikemas dalam bentuk buku, sedang di masa lalu masih bervariasi. Variasi hadis itu timbul karena kebanyakan hadis sejauh ini diperkenalkan di kalangan umum bahwa ia diriwayatkan secara lisan dengan metode penghafalan, padahal juga ditemukan fakta bahwa hadis itu ternyata banyak dalam bentuk yang tertulis. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.